Aku dan anak kembarku diturunkan di Jalan Sudirman. Suamiku selingkuh saat aku mulai mengandung anak ini. Aku balas dengan penderitaan yang sebanding dengan yang dia lakukan padaku. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba tulis di kolom komentar. Sahabat teras berkisah mendengarkan dari kota mana saja ya? Aku ingat betul bagaimana pandanganku saat itu, berputar-putar antara pantulan kaca spion di mana aku melihat wajahku yang sembab, dan pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang sombong di sepanjang Jalan Sudirman. Di jok belakang, Rara dan Rere, bayi kembar perempuanku yang baru berusia 8 bulan, mulai rewel. Mereka merengek bukan karena lapar, melainkan karena merasakan ketegangan yang menyesakan antara aku dan Dito, suamiku, di kursi depan. Mobil sport mewah yang biasanya menjadi simbol kebanggaan Dito, kini terasa seperti peti mati yang membawa kami menuju akhir. Aku menoleh ke Dito. Wajahnya yang dulu kurasa paling tampan dan paling kupercayai di dunia ini, kini terlihat asing, dingin, dan penuh kebosanan. Dia fokus pada kemacetan yang merayap, seolah keberadaanku di sampingnya tidak lebih penting daripada klakson tak sabar dari taksi di sebelah kami. 5 tahun. 5 tahun aku menjadi istrinya. 5 tahun aku membangun rumah di pinggiran Jakarta, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, bahkan meninggalkan karierku demi mengurus si kembar. Dan ini balasan yang kuterima, keheningan yang lebih tajam daripada sebilah pisau. Dito, kita mau kemana? Tanyaku pelan, suaraku bergetar, mencoba mempertahankan ketenangan yang kubuat-buat. Ia tak menoleh. Matanya tetap lurus ke depan, seolah-olah aku bertanya tentang cuaca. Kita berhenti di sana. Jawabnya singkat, menunjuk ke area pejalan kaki yang ramai di dekat sebuah underpass. Di sini? Tapi ini kan di pinggir jalan. Kenapa tidak pulang saja? Aku memeluk ransel bayi dengan erat, merasakan degup jantungku mulai berpacu liar. Firasat buruk itu menghantamku seperti bongkahan batu. Firasat yang sudah kurasakan sejak Dito mendadak berubah dingin setelah si kembar lahir. Sejak ponselnya selalu terkunci dengan kode baru, dan sejak ia mulai sering, lembur, yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ternyata, naluri seorang istri memang jarang meleset. Dito menginjak rem dengan kasar, membuat mobil terentak hingga Rara dan Rere menjerit kaget. Dia akhirnya menoleh. Sorot matanya bukan lagi sorot cinta yang kukenal, melainkan sorot penghinaan dan muak yang membuatku menggigil, meskipun suhu AC mobil sangat dingin. Keluar, katanya, hanya satu kata, tanpa intonasi, tanpa perasaan. Aku menggeleng, air mata sudah siap tumpah. Tetapi aku menahannya mati-matian. Aku bukan lagi gadis ingusan yang mudah menangis. Aku adalah ibu dari 2 jiwa kecil. Ada apa, Dito? Kalau ada masalah, kita bicarakan di rumah. Jangan di tengah jalan begini. Aku sudah bilang, keluar. Suaranya meninggi, menarik perhatian beberapa pengendara sepeda motor yang berhenti di lampu merah. Kali ini, Dito bahkan tidak berusaha berbisik. Dia ingin ini selesai. Cepat. Dan brutal. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha merangkai kata-kata logis di tengah serangan panik yang menyerbu. Ini bukan tentang aku, Dito. Ini tentang Rara dan Rere. Mereka anakmu. Kita tidak bisa begini. Kasihan mereka. Aku menunjuk ke belakang, di mana si kembar mulai menangis sungguhan, tangisan bayi yang memilukan. Tangisan yang seharusnya melunakkan hati seorang ayah, tetapi yang ternyata hanya memancing kemarahan dari Dito. Aku sudah bosan denganmu, Vina. Bosan? Teriaknya. Kata-kata itu menampar wajahku lebih keras daripada pukulan fisik. Kehangatan yang kubayangkan selama 5 tahun ternyata hanyalah ilusi. Dan aku tak peduli dengan anak itu. Aku merasa seolah waktu berhenti berdetak. Dunia di luar mobil, dengan suara drum mesin, teriakan pedagang asongan, dan padatnya mobil kantor, mendadak senyap. Hanya ada aku, Dito, dan gema menyakitkan dari kalimat terakhirnya. Aku tak peduli dengan anak itu. 2 anak kembarmu sendiri, Dito? Apa maksudmu? Bisikku, hampir tak terdengar. Dito menyeringai, senyum kecil yang sangat jahat, seolah ia baru saja memenangkan lotre dan aku adalah hadiah yang harus ia buang. Sudahlah. Aku tidak mau bertele-tele. Aku sudah punya orang lain sejak lama, Vina. Sejak kau hamil besar dan berat badanmu naik drastis.
Kau membosankan, kau lemah, dan kau hanya menghabiskan uang. Sekarang, keluar dari mobilku. Sejak aku hamil, aku mengulangi kalimat itu, dan kali ini, air mata yang selama ini kutahan tumpah ruah, membanjiri pipiku. Jadi, saat aku berjuang menghadapi morning sickness, saat aku harus menanggung rasa sakitnya melahirkan 2 nyawa, dan saat aku bergadang setiap malam untuk menyusui dan mengganti popok mereka, dia sibuk membangun sarang kebahagiaan lain? Sungguh, kejahatan macam apa ini? Ia menusukku dari belakang, padahal aku sedang berusaha keras memberinya harta paling berharga di dunia, anak-anaknya. Aku memintamu untuk keluar sekarang juga sebelum aku memanggil keamanan untuk mengusirmu. Gertaknya, wajahnya memerah penuh amarah yang entah datang dari mana. Aku menatapnya sekali lagi, mencari sedikit saja penyesalan, sedikit saja keraguan di matanya. Nihil. Di sana hanya ada batu. Aku sadar, berdebat dengannya sekarang hanyalah membuang-buang energi. Energi yang harusnya kurencanakan untuk menyelamatkan diriku dan anak-anakku. Dito tidak lagi waras. Ia telah menjual jiwanya demi sehelai selingkuhan murahan dan kesenangan sesaat. Dengan tangan gemetar, aku membuka sabuk pengamanku. Aku tahu, momen ini akan menjadi garis pemisah dalam hidupku. Garis antara Vina yang lemah, bergantung, dan Vina yang akan menjadi baja demi kedua putrinya. Gerakanku lambat, aku meraih tas perlengkapan bayi dan berusaha melepaskan stroller lipat dari bagasi kecil di belakang mobil. Dito tidak membantu. Ia bahkan menekan klakson 2 kali dengan nada kesal, mendesakku. Aku harus berjuang keras di tengah suara klakson yang memekakan telinga dan tatapan penasaran dari pengguna jalan yang terjebak macet. Mereka pasti melihat wanita yang mengenakan gaun cantik, baru saja diusir dari mobil mewah. Mereka mungkin berbisik, lihat, pasti ini drama perselingkuhan. Kasihannya. Tapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar peduli. Di kota metropolitan seperti Jakarta, penderitaan orang lain adalah tontonan sesaat. Jangan lupa ambil kotak itu. Dito melemparkan sebuah kotak kardus kecil yang berisi beberapa perhiasan imitasi dan surat-surat tak penting. Itu sisa barang-barangmu. Sisanya kubuang. Aku tak mengambilnya. Aku hanya menatap kotak itu terlempar ke aspal panas. Biarkan. Semua harta duniawi yang ia berikan ternyata hanya setara sampah. Aku mengeluarkan Rara dari kursi bayi, memeluknya erat-erat, sementara tangisku kini berubah menjadi isakan tercekik yang kutahan sekuat tenaga. Rere, yang masih di kursi bayinya, menangis lebih kencang. Setelah berhasil melipat stroller dan menariknya keluar, aku segera mengeluarkan Rere dan menempatkannya di stroller. Di tengah kebisingan Jalan Sudirman, aku berdiri sendiri. Di sampingku, stroller dengan 2 bayi yang menangis. Di depanku, jalanan aspal yang panas dan keras. Di belakangku, brum. Mobil Dito melesat pergi tanpa menoleh sedikit pun. Kecepatannya memotong laju mobil lain, hilang di antara kerumunan kendaraan di bawah terik matahari. Sekejap saja, ia hilang. 5 tahun pernikahan, berakhir dalam 5 menit, di tengah jalan raya utama ibu kota. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang sangat mendasar. Kebanggaan sejati seorang manusia bukanlah seberapa banyak yang ia miliki, tetapi seberapa sedikit yang ia butuhkan untuk tetap berdiri tegak. Dito, dengan semua kekayaannya, ternyata adalah manusia yang paling miskin. Miskin empati, miskin nurani, dan miskin tanggung jawab. Ia menelantarkan darah dagingnya sendiri, hanya demi kepuasan sesaat dan rasa bosan. Sungguh lelucon. Aku terdiam sejenak, menatap ke arah tempat mobil Dito menghilang. Orang-orang mulai berjalan di dekatku. Seorang bapak penjual es dungdung yang mendorong gerobak tua melawanku. Ia menoleh, melihatku, dan aku melihat tatapan kasihan di matanya yang lelah. "Neng, jangan nangis. Bayi-bayinya kasihan," katanya dengan suara serak, lalu menawarkan dagangannya. "Mau es? Biar adem." Tawaran es dungdung itu, yang seharusnya konyol dan tak penting, justru menjadi humor ringan yang memecah kebekuan di hatiku. Aku, yang baru saja diusir oleh suami dari mobil seharga miliaran, kini ditawari es krim gerobak di pinggir jalan. Tiba-tiba aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang karena bercampur dengan air mata. "Terima kasih, Pak. Tapi saya harus jalan dulu," kataku,
mencoba tersenyum meskipun wajahku pasti terlihat kacau. Penjual es itu hanya mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya. Dalam sekejap, ia sudah lupa denganku. Dan aku pun harus segera lupa dengan Dito. Aku mengusap air mata di pipi, lalu menegakkan punggungku, merasakan semua kekuatanku kembali dari dasar perut. Tidak ada waktu untuk bersedih. Menangis di Jalan Sudirman, di bawah mata ribuan orang yang tak peduli, tidak akan menyelesaikan apa-apa. Rara dan Rere masih menangis. Aku harus memastikan mereka aman. Aku menoleh ke kanan dan kiri, melihat papan nama jalan yang besar. Aku berada di jantung kota, tetapi kini aku adalah tunawisma dengan 2 bayi. Tiba-tiba aku teringat pada Maya, sahabat karibku sejak SMP, yang tinggal di kawasan Menteng. Dia adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa kucari saat ini. Aku memasukkan dompet dan ponsel ke dalam ransel, lalu menguatkan genggaman pada stroller si kembar. Rasanya seperti mendorong beban yang sangat berat, bukan hanya beban fisik dari stroller itu, tetapi juga beban dari kehancuran masa depanku. Baiklah, Dito. Kau pikir kau sudah menang? Kau pikir aku akan hancur dan menjadi beban masyarakat? Bisikku ke udara panas, memberikan janji keji kepada diriku sendiri. Aku akan buktikan padamu. Kau memilih melepaskan seorang istri yang setia dan ibu dari anak-anakmu, hanya demi wanita murahan. Sekarang, lihat saja. Aku tidak akan memohon. Aku akan bangkit, dan aku akan membuatmu menyesal. Menyesal sampai ke tulang. Dengan tekad baja, aku mulai mendorong stroller itu. Di antara kerumunan pejalan kaki, di bawah bayangan gedung-gedung tinggi yang menjadi saksi bisu, aku Vina, ibu dari Rara dan Rere, memulai babak baru hidupku. Babak yang akan penuh dengan rasa sakit, tetapi juga penuh dengan pembalasan yang manis. Jalan Sudirman yang kejam ini, hari ini, telah menjadi titik balikku. Mendorong kereta bayi ganda di trotoar yang penuh lubang dan di bawah terik matahari pukul 1 siang, adalah definisi baru dari neraka yang nyata. Aku mendorong stroller itu menjauhi keramaian Sudirman, menuju kawasan Menteng yang menurut peta di ponselku tidak terlalu jauh. Kakiku terasa berat, bukan hanya karena beban tubuh si kembar yang totalnya mungkin sudah 15 kilo, tetapi juga karena beban emosi yang baru saja kuhadapi. 5 tahun hidup dalam kemewahan Dito membuatku lupa bagaimana rasanya berjalan kaki jauh di Jakarta. Parahnya, aku berjalan dengan gaun sutra yang sedikit mahal, pakaian terakhir yang Dito belikan untukku sebelum ia mencampakkanku. Betapa ironisnya. Rara dan Rere masih sesekali merengek. Mungkin mereka haus, atau mungkin strollernya terlalu berguncang karena trotoar yang tidak rata. Aku berhenti sejenak di bawah pohon rindang di pinggir jalan, membuka ransel, dan memberinya botol susu. Saat aku memandangi wajah mungil mereka, rasa sakit di dadaku perlahan terobati. Mereka tidak salah. Mereka adalah alasan mengapa aku harus kuat, kenapa aku tidak boleh jatuh. Ada satu momen di mana aku nyaris menangis lagi, bukan karena Dito, tapi karena sebuah ojek online yang hampir menyerempet stroller si kembar. Pria parubaya pengemudi ojek itu berteriak, "Woi, punya mata nggak, Bu?" Sebelum melesat pergi. Aku terdiam, jantungku berdebar kencang. Kemarahanku pada Dito mendadak menciut menjadi rasa takut yang luar biasa. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada anak-anakku? Aku membayangkan Dito di mobil mewahnya, mungkin sedang tertawa-tawa di restoran mahal di SCBD, sementara aku, ibunya, mempertaruhkan nyawa di jalanan hanya untuk mencapai tempat yang aman. Ketakutan itu segera kubalik menjadi amarah yang membara dan menjadi bahan bakar bagi langkahku. Aku teringat pada ucapan Dito, "Kau membosankan, kau lemah, dan kau hanya menghabiskan uang." Benarkah? Aku, Vina, lulusan terbaik dari universitas ternama, yang dulu menolak pekerjaan bergengsi hanya karena Dito ingin aku fokus di rumah, kini dicap lemah dan membosankan. Tawa kecil pahit keluar dari mulutku. "Oh, Dito. Kau tidak tahu siapa yang kau lepaskan." Saat aku mulai memasuki area Menteng, suasana berubah drastis. Dari hiruk-pikuk kantor menjadi ketenangan yang mahal dan berkelas. Jalanan di sini lebih mulus. Pohon-pohonnya lebih besar, dan rumah-rumahnya terlihat anggun dengan pagar tinggi. Ini adalah area tempat tinggal Maya, sahabatku. Maya, yang kuingat, adalah jiwa bebas yang tak pernah mau terikat dengan kemewahan palsu.
Ia lebih memilih tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di salah satu gang di belakang jalan utama Menteng, dekat dengan pasar tradisional, daripada tinggal di apartemen mewah yang dibayar oleh pacar-pacarnya. Aku selalu mengagumi kejujuran Maya. Sementara aku sibuk memilih perabot rumah tangga yang serasi dengan wallpaper di rumah kami di Jakarta Selatan, Maya sibuk dengan proyek sosialnya, mengajar anak-anak jalanan, dan hidup seadanya. Aku dulu pernah menanyakan, kenapa tidak tinggal di tempat yang lebih nyaman? Mei, uangmu kan banyak. Dan dia hanya tertawa, kenyamanan sejati bukan dari seberapa empuk kasurmu, Vin, tapi dari seberapa tenang hatimu. Pernyataan Maya itu mendadak terasa begitu relevan. Kini, hatiku jauh lebih tenang saat mendorong stroller butut di gang kecil ini, daripada saat duduk di jok mobil sport Dito. Setelah mengikuti petunjuk Google Maps, aku tiba di sebuah gang kecil yang hanya bisa dilewati satu motor. Aku harus meninggalkan stroller di mulut gang dan menggendong si kembar satu persatu. Rumah Maya adalah rumah petak yang dicat warna hijau muda, dengan pagar kayu yang sudah sedikit reot. Aku mengetuk pintu kayu itu dengan hati-hati. Assalamualaikum, Mei, ini aku, Vina. Pintu segera terbuka. Di sana berdiri Maya, dengan kaos oblong usang dan rambut yang diikat asal-asalan. Ia tampak sedang mengunyah pisang goreng. Wajahnya yang selalu ceria mendadak membeku melihat penampilanku. Wajah bengkak, mata merah, dan dua bayi di gendonganku. Reaksi Maya benar-benar membuatku tergelak di tengah duka. Ia langsung menjatuhkan pisang gorengnya saking kagetnya. Astaga! Vina? Kamu dari mana? Kenapa kamu di sini? Dan kenapa kamu bawa semua cucu-cucuku ini? Maya berteriak pelan, matanya membulat sempurna. Ia langsung menarikku masuk, menutup pintu dengan tergesa-gesa. Pisang gorengmu jatuh, Mei, kataku, mencoba bercanda, tetapi suaraku masih serak. Bodoh amat sama pisang. Vin, coba cerita. Aku lihat penampilanmu, aku lihat matamu. Itu mata orang yang baru saja lolos dari perampokan, bukan ibu rumah tangga Menteng. Aku terdiam sejenak, menatap mata tulus Maya. Persahabatan sejati memang tak pernah pudar oleh jarak dan waktu. Dalam sekejap, aku merasa semua bebanku terangkat. Maya menyuruhku duduk, mengambil alih Rere, dan menyuruhku memberikan Rara padanya juga. Ia dengan sigap menenangkan si kembar, seolah ia sudah terbiasa mengurus bayi. Padahal, setahuku, ia bahkan tak punya kucing. Begini, Mei. Aku diceraikan Dito. Baru saja. Dia menelantarkanku di Sudirman. Dia bilang dia bosan dan dia tak peduli dengan anak-anak. Bisikku, dan kali ini, air mataku tumpah lagi, tetapi bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata lega karena akhirnya ada orang yang bisa kupercayai. Maya tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memelukku erat-erat. Pelukan itu terasa seperti tambalan darurat untuk jiwaku yang robek. Ia melepaskan pelukan dan menatapku dengan mata penuh api. Dasar bajingan tengik. Dito itu memang dari dulu anjing kampus. Tapi aku nggak menyangka dia sejahat ini. Meninggalkan anak kembarmu? Dia selingkuh. Kan? Kutebak, dia selingkuh saat kau hamil. Pria seperti dia prediktable. Aku mengangguk, terkejut karena Maya bisa menebaknya begitu tepat. Ya, dia bilang begitu. Sejak aku hamil dan berat badanku naik. Maya tertawa keras, tawa yang sinis dan tajam, tawa yang tiba-tiba membuatku merasa sedikit lebih baik. Astaga, Dito. Insightful sekali dia. Pria lemah memang selalu mencari alasan di tubuh wanita. Sejak kapan berat badan wanita menjadi alasan untuk membuang kesetiaan? Aku yakin, 100%, bukan karena kau membosankan, Vin. Tapi karena dia hanya pengecut yang takut menghadapi tanggung jawab ganda. Dua anak kembar itu pasti membuatnya ciut. Tapi dia meninggalkanku di jalanan, Mei. Di Sudirman. Seperti membuang sampah, kataku, meremas tisu di tanganku. Justru itu yang terbaik, Vin. Ia membuangmu di jalanan, tapi ia tak sadar bahwa ia telah melepaskan singa betina yang akan kembali menghancurkannya. Maya, oh, Maya. Dia selalu tahu bagaimana mengubah perspektif. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya. Aku bercerita detail, dan dia mendengarkan tanpa interupsi,
sambil sesekali memarahi Dito dengan umpatan yang sangat Jakarta dan sangat menghibur. Sudahlah. Aku tahu kamu lelah. Sekarang kamu aman di sini. Kamar belakang ini kosong. Dulu ku pakai buat gudang, tapi bisa dipakai untukmu dan si kembar. Besok, kita urus semua. Uangku nggak banyak, tapi cukup untuk kita bertiga makan pisang goreng setiap hari sampai kita dapat ide brilian. Aku tersenyum. Ide brilian seperti apa? Ide brilian untuk membuat Dito merangkak memohon ampun. Tentu saja. Kita tidak akan membiarkan Dito berbahagia dengan selingkuhannya itu, apalagi setelah dia bilang dia CEO perusahaan besar di Kuningan. Tunggu sebentar, Vin. Maya tiba-tiba menghentikan tawanya. Matanya kembali menyala penuh ide licik, seperti lampu neon diskon besar-besaran. Dito kerja di mana? Perusahaan apa? Tanyanya serius. Aku memberinya nama perusahaan tempat Dito bekerja, sebuah perusahaan teknologi raksasa yang bergerak di bidang investasi digital. Maya terdiam, mengunyah sisa pisang goreng yang tadi ia pungut. Aku rasa aku pernah dengar nama perusahaan itu. Startup yang lagi naik daun, kan? Ia lalu berdiri, mengambil ponselnya di meja, dan mulai mengetik. Kenapa, Mei? Tanyaku penasaran. Ini dia insight pertama yang akan kita gunakan untuk membalas Dito. Dunia ini sempit, Vin. Apalagi dunia bisnis di Jakarta. Aku punya kenalan yang sangat dekat dengan CEO perusahaan itu. Aku terkejut. Maksudmu, CEO-nya? Bukan dekat, Vin. Tapi sangat, sangat dekat. Bisa dibilang, aku adalah mak comblangnya untuk beberapa proyek penting di perusahaan itu. Nama CEO-nya Arga. Dia pria yang baik, duda, dan sayangnya sangat kesepian. Dia butuh koneksi, butuh seseorang untuk diajak bicara. Dia butuh wanita seperti kamu, Vin. Cerdas, tangguh, dan punya latar belakang yang baik, sebelum menikah dengan pecundang itu. Aku menggeleng, setengah tidak percaya. Mei, aku baru dicampakkan. Aku punya 2 bayi. Aku tidak mungkin mendekati CEO perusahaannya. Maya menyeringai. Seringai yang membuatku tahu bahwa hidupku akan berubah total mulai saat ini. Kenapa tidak? Dengar, Vina. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang kekuatan. Dito mencampakkanmu karena dia pikir dia lebih kuat, lebih kaya, dan lebih bebas. Kita akan buktikan dia salah. Jika kita bisa membuatmu berada di posisi yang jauh lebih tinggi darinya, misalnya, menjadi istri dari bosnya, apa yang akan terjadi padanya? Aku membayangkan wajah Dito yang syok, pucat, dan hancur. Bayangan itu sangat memuaskan, bahkan hanya dalam imajinasi. Aku tersenyum tipis. Lalu, bagaimana dengan anak-anak? Arga tidak akan mau dengan wanita yang sudah punya 2 bayi, Mei. Justru itu kekuatannya. Pria sejati tidak akan takut dengan tanggung jawab. Arga sudah tahu aku punya anak angkat, dia menghargai itu. Lagi pula, Vina, ini bukan tentang mencari ayah baru untuk si kembar. Ini tentang mencari senjata baru untuk menghancurkan mantan suamimu. Dan senjata itu, kebetulan, adalah CEO perusahaannya. Ini adalah balas dendam high class. Aku memandangi Rara dan Rere yang kini tertidur pulas di pangkuan Maya. Mereka tampak damai, seolah mereka tahu bahwa mereka sudah aman. Aku menyentuh pipi mereka yang lembut. Aku menelan ludah. Rasa sakit itu belum hilang. Tetapi kini rasa sakit itu berganti menjadi tekad yang dingin dan mematikan. Baiklah, Mei, kataku, suaraku mantap dan tanpa ragu. Aku butuh mandi air panas. Lalu, berikan aku ponselmu. Kita mulai rencana ini malam ini juga. Dito pikir aku hanya wanita lemah yang pandai menangis. Dia salah. Dia telah membuat musuh dari orang yang seharusnya menjadi pasangannya seumur hidup. Sekarang, dia harus membayar mahal. Maya tertawa, ia menepuk bahuku. Itu baru Vina yang ku kenal. Sambutlah hidup baru, Nyonya CEO. Aku tersenyum, melihat pantulan wajahku di jendela kecil rumah Maya. Wajah itu masih lelah, tetapi di matanya, ada kilatan yang sangat berbeda. Kilatan pembalasan. Harapan baru di gang kecil menteng ini tidak datang dari uang,
melainkan dari persahabatan sejati dan janji untuk membuat mantan suamiku merasakan betapa dingin dan kerasnya aspal Jalan Sudirman yang telah ia pilihkan untukku. Malam itu, setelah Rara dan Rere tertidur pulas di pangkuanku, aku merasa hatiku tidak lagi berdenyut sakit, melainkan berdetak dengan ritme pembalasan. Aku duduk di lantai kayu di kamar belakang rumah Maya di Menteng, ditemani cahaya temaram lampu belajar dan suara jangkrik yang meramaikan malam Jakarta. Maya ada di sampingku, sibuk membuka laptop tuanya. Aku menyandarkan punggung ke dinding, memikirkan rencana gila yang baru saja kami sepakati. Menikahi seorang CEO demi membalas dendam? Sebulan yang lalu, aku pasti akan menertawakan ide ini. Tapi kini, setelah Dito melemparku ke jalanan seperti karung sampah, ide ini terasa seperti satu-satunya jalan keluar yang bermartabat. Ini bukan lagi tentang cinta yang hilang. Ini tentang harga diri yang terinjak-injak dan keadilan untuk anak-anakku. Oke, Vina. Sekarang fokus, ujar Maya, memecah lamunanku, jari-jarinya menari cepat di atas papan ketik. Sebelum kita kirim pesan ke Arga, si CEO, kita harus tahu dulu siapa wanita simpanan Dito ini. Dan di mana persisnya dia bersembunyi. Balas dendam yang baik membutuhkan data, bukan sekadar emosi. Benar kata Maya, emosi adalah bahan bakar, tetapi data adalah peta jalan menuju kehancuran musuh. Aku segera mengambil ponsel Dito yang sempat kuambil dari tas kerja sebelum kami keluar dari rumah kami di Jakarta Selatan. Sebuah kebiasaan lama, mencuci jaket kerjanya, yang ternyata menyelamatkanku. Aku beruntung, ponsel itu hanya dilindungi oleh kata sandi tanggal pernikahan kami yang bodoh. Ironis, bahkan perselingkuhannya tidak cukup kuat untuk mengubah kata sandi itu. Di sini, Mei. Dia sering mengirim pesan kepada seseorang bernama Miss K. Hanya pesan singkat, seperti, sudah di unit, atau, aku kesana setelah rapat di Tamrin. Maya menyipitkan mata, mencondongkan tubuhnya ke layar ponselku. Miss K klasik sekali. Pasti wanita high maintenance yang ingin tampil misterius. Sekarang, cek riwayat lokasinya. Dito itu makhluk kebiasaan. Dia pasti punya tempat favorit di luar rumah untuk bertemu dengan ular betina itu. Dan disitulah kelemahan pria playboy seperti Dito terlihat jelas. Mereka pikir mereka licik, padahal mereka hanya repetitif. Kami menghabiskan setengah jam memindai riwayat perjalanan Dito yang terekam di aplikasi peta. Ada satu lokasi yang muncul berulang kali dalam 6 bulan terakhir, terutama pada hari kerja sore hari. Sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan, tak jauh dari kantornya. Area itu adalah pusat bisnis yang dikenal dengan gedung-gedung tinggi dan biaya sewa yang mencekik. Bingo, kata Maya, tersenyum lebar. Kuningan City Apartments. Lantai yang sangat tinggi. Kurasa itu bukan hotel, Vin. Itu pasti tempat sewaan jangka panjang yang Dito bayar untuk selingkuhannya. Dia menghabiskan uangku, uang anak-anakku, untuk membiayai wanita lain saat aku sedang kesulitan mengurus si kembar. Suaraku kembali bergetar, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kejijikan murni. Disinilah sebuah insight penting menghantamku. Kemewahan yang kurasakan selama 5 tahun ternyata hanyalah sangkar emas yang menipu, dibayar dengan uang haram dan pengkhianatan. Dito selalu bilang, kamu jangan khawatir soal uang, Vin. Aku menghasilkan cukup untuk kita semua. Aku percaya. Aku bodoh. Aku terlalu nyaman dalam peran sebagai istri cantik yang tak perlu tahu detail keuangan. Ternyata, dia menghasilkannya dengan cara menipu diriku dan membuang etika. Tenang, Vin. Semakin besar biaya yang dia keluarkan, semakin besar kerugian yang akan dia rasakan nanti, hibur Maya, sambil menepuk-nepuk bahuku. Sekarang, kita harus memastikan siapa Miss K ini, dan membawakan buktinya ke Arga. Bukti bahwa Dito tidak hanya selingkuh, tapi juga mungkin menyalahgunakan dana perusahaan, karena dia tidak mungkin punya uang sebanyak itu untuk sewa apartemen di Kuningan tanpa bantuan. Aku menatap Maya. Bagaimana caranya kita ke sana? Aku tidak punya mobil. Dan aku tidak mau menarik perhatian dengan pakaian ini. Aku menunjuk gaun sutraku yang terlalu mencolok di Gang Menteng. Maya memutar bola mata, menunjuk tumpukan baju bekas yang ia kumpulkan untuk disumbangkan. Tiba-tiba, tumpukan itu terlihat seperti lemari pakaian agen rahasia. Dengar, Vina.
Kamu adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Gaun sutra ini harus kita simpan untuk ketemu Arga. Untuk malam ini, kita pakai jurus ninja. Kamu harus terlihat seperti ibu-ibu biasa yang lagi cari tempat kos, atau office girl yang pulang malam. Mana ada yang curiga pada ibu-ibu yang naik ojek online. Maya memberiku celana jeans belel, kaos oblong longgar, dan jaket hoodie lusuh. Penampilan ini jauh dari citra Vina, Nyonya Dito, yang sempurna. Aku bahkan harus mengikat rambutku seerat mungkin dan menghapus sisa make-up di wajahku. Saat aku melihat diriku di cermin, aku tertawa kecil. Tawa yang penuh humor dan kelegaan. Astaga, Mei. Aku terlihat seperti mahasiswa KKN yang baru pulang dari pelosok. Kontras sekali dengan gaun sutra di Sudirman tadi pagi. Kataku, bagus. Itulah tujuannya. Tidak ada yang curiga pada wanita yang terlihat biasa saja. Balas Maya. Kamu mau kuberi topi caping petani juga? Biar humble banget, candanya, membuatku tersenyum lebar. Jeda humor kecil ini sangat kubutuhkan sebelum menghadapi kenyataan pahit. Aku memutuskan untuk pergi sendiri. Rara dan Rere aman di bawah pengawasan Maya, dan aku tidak ingin mereka terpapar lagi dengan urusan kotor Dito. Pukul 9 malam, aku naik ojek online menuju Kuningan. Perjalanan dari Menteng ke sana terasa sangat singkat. Aku turun di seberang gedung apartemen yang tinggi dan berkilauan itu. Apartemen itu berdiri megah, seolah mengejek penderitaanku. Cahaya-cahaya yang berasal dari jendela unit-unitnya terasa seperti ribuan mata yang memandangku dengan sinis. Aku berjalan perlahan, pura-pura menelepon sambil mengamati lobi dan pintu masuk. Keamanan di sana sangat ketat. Aku tidak mungkin masuk. Aku harus menunggu di luar. Aku mengambil posisi di sebuah kedai kopi pinggir jalan, memesan teh tawar panas. Dari sana, aku bisa melihat dengan jelas pintu masuk utama apartemen itu. Udara malam Kuningan terasa dingin karena angin AC yang dikeluarkan dari gedung-gedung sekitar. Aku menggigil, bukan hanya karena suhu, tetapi karena antisipasi. Aku harus melihatnya. Aku harus melihat siapa wanita yang lebih berharga daripada istri dan anak-anak Dito. Aku menunggu. 10 menit. 30 menit. 1 jam. Hampir pukul 11 malam, aku melihatnya. Mobil sport Dito, yang tadi pagi meninggalkanku di Sudirman, muncul dari pintu parkir bawah tanah. Mobil itu berhenti tepat di depan lobi. Aku menahan napas. Jantungku berdebar sangat kencang, menabuh genderang di telingaku, seolah ia ingin keluar dari tulang rusukku. Pintu mobil terbuka, dan Dito keluar dari kursi pengemudi. Ia tertawa, tawanya yang lebar dan santai, tawanya yang sudah lama tidak kulihat sejak si kembar lahir. Ia terlihat bahagia. Terlalu bahagia. Kemudian, ia membukakan pintu untuk seseorang. Seorang wanita keluar. Dia cantik, sangat ramping, dengan rambut panjang tergerai yang terlihat mahal. Pakaiannya minim, dan ia memegang tas tangan yang jelas berharga puluhan juta. Tapi yang membuat darahku mendidih bukanlah penampilannya. Wanita itu adalah Tania. Rekan kerja Dito, yang sering muncul di foto-foto acara kantor yang Dito tunjukkan padaku. Ia adalah kepala pemasaran di perusahaan tempat Dito bekerja, sebuah jabatan yang Dito selalu idam-idamkan. Fakta itu menghantamku dengan kekuatan penuh. Ini bukan hanya perselingkuhan fisik, Dito juga berselingkuh secara profesional. Mereka adalah pasangan sempurna, berkolaborasi di kantor dan di ranjang. Mereka pasti menertawakanku, ibu rumah tangga yang tak tahu apa-apa, yang sibuk mengurus bayi di rumah kami di Jakarta Selatan. Aku melihat Tania bersandar di mobil Dito, menggoda, lalu mencium pipi Dito dengan genit sebelum masuk kembali ke lobi. Ciuman itu singkat, tetapi cukup untuk merobek sisa-sisa hati nuraniku yang masih tersisa. Dito hanya tersenyum mesra, melambaikan tangan, lalu masuk ke mobilnya dan melaju pergi menuju jalan tol. Aku menyadari insight kedua malam itu, pengkhianatan Dito adalah sebuah investasi. Dia berinvestasi pada kekasih yang bisa memajukan karirnya, sambil membuang istri yang hanya memajukan beban hidupnya. Aku meminum teh tawar panas di depanku, tetapi rasanya dingin sekali. Aku seharusnya menangis, meratap, atau berteriak. Tetapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menatap lurus ke gedung itu. Di salah satu lantai tinggi itu, Tania sedang menuju unitnya.
Unit yang dibayar oleh suamiku. Tanganku mengepal di bawah meja. Aku merasakan kekuatan baru. Kekuatan yang lahir dari kombinasi rasa sakit, penemuan bukti, dan tekad untuk membalas. Dito telah menunjukkan kartu asnya, perselingkuhan dengan rekan kerja. Tapi dia lupa bahwa aku masih memegang kartu joker. Maya benar. Dito adalah pengecut yang hanya melihat wanita sebagai objek, baik sebagai istri yang mengurus rumah tangga, atau sebagai selingkuhan yang memajukan karir. Aku berdiri, meninggalkan uang di meja untuk membayar teh tawarku. Aku tidak lagi merasa lelah. Aku merasa ringan, hampir terbang. Aku meraih ponsel, segera menghubungi Maya. Aku sudah lihat, Mei. Itu Tania, rekan kerjanya. Apartemennya Kuningan City Apartments. Bisikku, suaraku rendah dan terkontrol, tanpa emosi. Bagus, Vin. Bukti sudah kita dapatkan. Game on, jawab Maya, suaranya dipenuhi kegembiraan. Sekarang, kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Kamu harus bertemu dengan Arga, si CEO. Dan pastikan dia tahu betapa berharganya dirimu. Aku akan melakukannya, Mei, kataku. Dito telah membuat kesalahan fatal. Dia akan segera menyesalinya. Aku memandang sekilas ke arah Kuningan City Apartments yang menjulang tinggi, lantas tersenyum tipis. Malam ini, aku datang sebagai penyusup yang patah hati. Segera, aku akan kembali sebagai nyonya besar yang akan mencabut akar kehidupan Dito dan Tania dari perusahaan itu. Mandi air panas tidak hanya membersihkan debu jalanan dari tubuhku, tetapi juga membersihkan sisa-sisa kesedihan yang melekat di jiwaku. Aku keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah mandi pinjaman Maya yang kebesaran, dan langsung menuju ruang depan. Maya sudah duduk di depan laptopnya, menyeruput kopi sambil melihat-lihat akun media sosial Arga, sang CEO. Rara dan Rere masih tidur pulas. Suara detak jam dinding di rumah peta kecil di Menteng ini menjadi satu-satunya pengingat akan waktu yang terus berjalan, waktu yang kini harus kugunakan sebaik-baiknya untuk membalas dendam. Oke, Vina. Dengarkan baik-baik, kata Maya tanpa menoleh, nadanya berubah profesional, seperti manajer talent yang sedang menyusun strategi untuk artisnya. Aku sudah kirim pesan ke Arga. Aku tidak bilang kamu istrinya Dito, tentu saja. Aku bilang kamu adalah seorang ahli strategi keuangan yang baru saja menyelesaikan proyek rahasia dengan kerahasiaan tinggi, dan kamu punya informasi penting yang bisa mengancam integritas perusahaannya. Aku terdiam, menyadari betapa lihainya Maya, yang mampu mengubah status istri yang dicampakkan menjadi aset berbahaya dalam satu pesan singkat. Kamu berani sekali, Mei, kataku, sambil menyeka rambutku yang basah dengan handuk. Tentu saja berani. Arga itu duda, Vin. Dia butuh drama dalam hidupnya. Dan dia juga sangat protektif terhadap perusahaannya. Jika ada celah korupsi atau penyalahgunaan dana, dia tidak akan ragu memotongnya, meskipun itu karyawannya sendiri. Dia tahu Dito itu bagus di penjualan, tapi reputasi Arga adalah yang utama. Maya membalikkan laptopnya padaku. Ini balasannya. Singkat. Jelas. Dia setuju bertemu, besok sore, di lantai paling atas gedung kantornya di SCBD. Membaca balasan pesan dari seorang CEO yang sangat sibuk, aku menyadari satu insight yang berharga. Kesibukan dan kekuasaan tidak membuat seseorang kebal terhadap rasa ingin tahu, terutama jika itu menyangkut ancaman. Aku menatap layar. Kawasan SCBD, jantung bisnis Jakarta. Dito menghabiskan waktunya di sana, merasa seperti raja. Dan besok, aku akan melangkah ke istananya, bukan sebagai istri Dito, melainkan sebagai bayangan yang siap menjatuhkannya. Pikiranku langsung tertuju pada gaun sutra yang tadi pagi Dito beli, dan yang hendak dia buang di Sudirman. Pakaian itu, yang tadinya simbol kepemilikannya atas diriku, kini akan kujadikan seragam pertempuran. Aku akan pakai gaun itu, kataku, mataku menyala. Aku akan pastikan aku terlihat sepadan dengan gedung pencakar langitnya. Kesan humor kembali muncul saat aku mencoba gaun itu, dibantu oleh Maya yang kini berperan sebagai penata busana dadakan. Ya ampun, Vin, hot mama, seru Maya, memutar-mutarku di depan cermin kecil. Gaun ini sangat cocok dengan kulitmu yang eksotis. Tapi ingat,
kamu tidak boleh terlalu cantik. Kamu harus terlihat mahal dan berbahaya. Ekspresi wajahmu harus seperti wanita yang tahu nilai sebotol sampanye mahal, tapi lebih suka minum air mentah karena itu lebih murni. Paham? Aku tertawa. Aku paham, Mei. Artinya, jangan terlalu ramah. Tapi juga jangan terlalu dingin. Tepat. Pria kuat seperti Arga tidak suka wanita yang mudah didapatkan. Dia harus tahu bahwa mendapatkanmu itu sama susahnya dengan menandatangani kontrak miliaran. Sekarang, latihan ekspresi, aku tahu semua rahasiamu. Dito, di depan kaca. Goda Maya. Malam itu, kami menghabiskan waktu bukan hanya untuk menyusun strategi, tetapi juga untuk menumbuhkan kembali kepercayaan diriku yang telah lama tertidur di balik popok dan botol susu. Aku ingat kata-kata Maya, Dito mencampakkanmu karena dia pikir dia lebih kuat. Kita akan buktikan dia salah. Aku sadar, kelemahanku selama ini adalah ketergantunganku pada label istri. Mulai sekarang, labelku adalah Vina, wanita cerdas yang mampu berdiri sendiri. Keesokan harinya, dengan hati yang berdebar, aku meninggalkan si kembar pada Maya. Aku mengenakan gaun sutra itu, ditambah blazer hitam milik Maya yang sedikit kebesaran untuk memberikan kesan profesional. Aku memesan taksi online menuju SCBD. Saat taksi memasuki kawasan itu, aku merasa seperti berada di galeri seni modern. Semuanya terbuat dari kaca, baja, dan ambisi yang terukur. Gedung-gedung itu menjulang tinggi, seolah menatap rendah pada mobil kecil yang kubawa. Aku melihat ke bawah, tepat di sudut jalan, di mana mobil Dito sering terparkir. Ia pasti sedang sibuk di kantor, tak pernah menyangka bahwa mantan istrinya kini sedang melangkah menuju bosnya. Aku tiba di lobi mewah. Semuanya mengkilap, dingin, dan formal. Seorang resepsionis yang sangat rapi menyambutku. Aku menyebut nama Arga. Tak lama, aku diantar oleh seorang asisten pribadi Arga yang tampak buru-buru. Kami naik lift berkecepatan tinggi menuju lantai teratas. Di dalam lift yang hening, aku kembali mengingatkan diriku, aku datang bukan untuk mengemis, aku datang untuk bernegosiasi. Pintu lift terbuka. Aku melangkah keluar ke sebuah restoran eksekutif yang sangat eksklusif, dengan pemandangan City View Jakarta yang membentang luas. Sungguh pemandangan yang mahal, pikirku. Arga sudah menungguku di sudut paling pribadi. Dia berdiri saat aku mendekat. Arga. Pria parubaya yang terlihat jauh lebih muda dari usianya, dengan sorot mata tajam namun memancarkan kehangatan yang mendamaikan. Dia mengenakan setelan jas yang pas, rapi, dan berwibawa. Vina, sapanya, suaranya dalam dan tenang. Ya, saya Vina, jawabku, menjabat tangannya dengan mantap, berusaha tidak terlihat gentar. Kami duduk. Arga memesan teh untukku, seolah dia tahu aku lebih membutuhkan ketenangan daripada minuman beralkohol. Terima kasih sudah datang. Maya bilang kamu punya sesuatu yang sangat penting untuk kubicarakan, ujarnya, langsung ke inti permasalahan. Aku menghela napas, menatap pemandangan kota di luar jendela. Pak Arga, saya akan langsung pada intinya. Saya adalah Vina. Saya adalah istri sah dari karyawan Bapak, Dito. Atau lebih tepatnya, mantan istri, baru kemarin dia menelantarkan saya dan bayi kembar kami di pinggir Jalan Sudirman. Arga tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia hanya mengangguk, sorot matanya tetap tenang. Saya turut prihatin. Tapi Vina, saya yakin ini bukan tentang masalah rumah tangga. Aku tersenyum tipis. Arga cerdas. Aku tak perlu membuang waktu dengan drama. Tepat sekali. Ini bukan masalah rumah tangga, ini masalah perusahaan. Dito menceraikan saya karena selingkuh. Dan selingkuhannya adalah Tania, kepala pemasaran Anda. Mereka menggunakan unit apartemen mewah di Kuningan yang saya curigai dibayar dengan dana perusahaan. Atau setidaknya, Dito menggunakan posisi dan koneksinya untuk mendapatkan uang di luar prosedur yang seharusnya. Aku mengeluarkan ponsel Dito, yang sudah kusiapkan. Aku membuka galeri, di mana aku sudah memindahkan foto-foto bukti transaksi mencurigakan dan pesan singkat Miska yang kini kutahu adalah Tania. Ini adalah bukti perselingkuhan. Dan ini adalah bukti bahwa Dito, dalam 6 bulan terakhir, mulai menyalahgunakan laporan keuangannya. Saya tidak mengerti detailnya,
Tetapi sebagai istrinya, saya tahu betul berapa gaji bersihnya. Dia tidak mungkin mampu menyewa unit di Kuningan City Apartments tanpa mencuri dari tempat lain. Keheningan yang terjadi terasa sangat panjang. Hanya suara denting sendok dan piring dari dapur restoran yang memecah kebekuan. Arga mengambil ponsel itu, melihatnya sekilas. Ia tidak terlihat marah, melainkan kecewa, dan sedikit jijik. Dia menyerahkan ponsel itu kembali padaku. Dito adalah salah satu sales terbaik kami. Saya tidak menyangka dia sepicik ini. Tapi Vina, mengapa kamu datang padaku? Kamu bisa saja melapor ke polisi atau ke Departemen SDM. Inilah saatnya. Aku harus menunjukkan kekuatanku, bukan kelemahanku. Aku harus menunjukkan bahwa aku adalah mitra, bukan korban. Karena jika saya melapor ke SDM, Dito akan dipecat. Itu saja. Tapi bagi saya, itu belum cukup. Saya ingin dia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan harga diri, kehilangan masa depan, dan kehilangan semua aset yang ia beli dengan uang pengkhianatan. Aku mencondongkan tubuh sedikit, menatap matanya lurus. Pak Arga, saya mengenal Dito lebih dari siapapun. Saya tahu kelemahannya, saya tahu trik-triknya, dan saya tahu kemana dia menyembunyikan uang darurat yang ia persiapkan jika terjadi masalah. Apa tawaranmu? Tanya Arga, matanya kini menunjukkan minat yang sesungguhnya. Saya tidak butuh uang, Pak Arga. Saya butuh kekuatan. Saya ingin Bapak mempekerjakan saya, tidak perlu posisi tinggi, tetapi cukup untuk membuat Dito melihat saya setiap hari sebagai bosnya, atau setidaknya, orang yang membocorkan rahasianya. Tapi yang paling penting, saya ingin Bapak membantu saya mendapatkan perceraian yang cepat dan adil, dan saya butuh akses ke dokumen keuangan internal yang bisa membuktikan bahwa dia menggelapkan dana untuk Tania. Aku menarik napas. Sebagai imbalannya, saya akan menjadi mata-mata terbaik Bapak. Saya akan membersihkan perusahaan dari Dito dan Tania sampai ke akarnya. Saya tahu cara kerjanya, karena saya adalah bagian dari kehidupannya yang palsu selama 5 tahun. Arga tersenyum. Senyum yang sangat kecil, tetapi penuh perhitungan. Dia menatapku lama, seolah sedang membaca semua halaman hidupku. Disitulah insight lain menghantamku. Orang yang paling berkuasa bukanlah yang paling kaya, melainkan yang paling jujur tentang tujuannya dan paling berani menuntut apa yang pantas ia dapatkan. Aku baru saja mempertaruhkan seluruh hidupku di meja ini. Vina, kata Arga, akhirnya. Saya tidak bisa mempekerjakanmu sebagai mata-mata. Itu melanggar aturan. Tapi saya bisa mempekerjakanmu sebagai asisten pribadi saya. Posisi itu akan memberimu akses ke semua rapat dan dokumen yang kamu butuhkan. Gajimu akan jauh lebih tinggi daripada Dito. Dia meneguk tehnya. Dan mengenai perceraianmu, saya punya tim hukum terbaik di Jakarta. Mereka akan mengurusnya. Ini bukan karena kasihan, Vina. Tapi karena kamu telah menunjukkan bahwa kamu adalah wanita yang sangat berharga. Saya akan membiarkanmu menyelesaikan masalah pribadi ini, asalkan kamu membersihkan perusahaan saya. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Dipecat di jalanan Sudirman, dan 1 hari kemudian, aku menjadi asisten pribadi CEO di SCBD. Bagaimana dengan Dito dan Tania? Tanyaku, suaraku sedikit tercekat. Tenang saja, Arga tersenyum. Mereka tidak akan dipecat sekarang. Mereka harus bekerja di bawah pengawasanmu. Sampai kamu mengumpulkan cukup bukti untuk menyingkirkan mereka berdua, seketika. Terima kasih, Pak Arga, kataku. Sama-sama, Vina. Sekarang, mari kita minum teh ini, dan kamu boleh pulang. Saya akan kirimkan detail pekerjaanmu dan pengacara saya akan menghubungi kamu malam ini juga. Aku berdiri, menjabat tangannya lagi. Kali ini, genggamanku terasa lebih kuat. Ketika aku melangkah menuju lift, aku menoleh ke belakang, melihat Arga yang kembali duduk, tenang dan berwibawa. Aku tahu, mulai detik ini, hidup Dito sudah di tanganku. Titik balik di Jalan Sudirman telah melahirkan seorang pembalas dendam di kawasan SCBD. Aku duduk di bangku taman kayu, tepat di bawah pohon beringin tua yang rindang, memandangi air mancur yang menari-nari. Di sampingku, Arga, sang CEO, mengenakan kemeja kasual yang terlihat sangat mahal.
Kami berdua terlihat seperti pasangan mapan yang sedang menikmati sore hari di Menteng. Padahal, kami sedang merencanakan kehancuran total seorang pria. Sejak aku mulai bekerja sebagai asistennya seminggu yang lalu, aku sudah berhasil mengumpulkan beberapa bukti transaksi kecil Dito dan Tania. Dito terlihat bingung dengan kehadiranku di kantornya di Tamrin, tetapi ia terlalu sombong untuk bertanya, dan itu semakin membuatku jijik sekaligus senang. "Vina, terima kasih sudah mau bertemu di sini," kata Arga, memecah keheningan, suaranya pelan dan berwibawa. "Aku ingin kita bicara sebagai Arga dan Vina, bukan CEO dan asisten. Kita perlu membahas langkah yang lebih jauh dari sekadar audit." Aku menoleh, menatap matanya yang teduh. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini, karena pengacaraku, yang tentu saja dari tim hukum Arga, sudah memberikan sinyal. "Maksud Bapak, pernikahan?" Arga tersenyum tipis, senyum yang tidak dingin, tetapi penuh perhitungan yang membuatku sadar bahwa pria ini tidak kalah strategis dari Maya. "Bukan pernikahan karena cinta, Vina. Ini adalah perjanjian. Aliansi. Dua kepentingan besar yang menyatu demi satu tujuan." Arga menjeda, mengambil napas dalam-dalam. "Perusahaan kami sedang dalam proses merger besar. Aku butuh stabilitas, bukan skandal perselingkuhan sales senior dengan kepala pemasaran yang melibatkan dana perusahaan. Jika Dito dan Tania dipecat sekarang, mereka akan membuat keributan dan memicu audit eksternal yang bisa menunda merger." "Lalu, bagaimana pernikahan ini membantu?" tanyaku, meskipun aku sudah punya bayangan. "Sangat membantu. Jika kamu menjadi istriku, segala tindakan yang kamu lakukan terhadap Dito akan dianggap sebagai masalah pribadi yang diselesaikan secara internal, bukan sebagai konflik kepentingan yang mengancam perusahaan." Insight-nya begini, Vina, publik selalu lebih mudah menerima drama keluarga yang berakhir bahagia daripada skandal perusahaan yang berdarah-darah. Selain itu, ini akan menjadi pukulan psikologis terbesar bagi Dito. Aku merasakan gelombang emosi menghantamku. Ini bukan hanya tentang membalas Dito, ini tentang menggunakan kekuasaan untuk melindungi diri. Aku membayangkan Dito yang terkejut setengah mati melihat mantan istrinya, yang ia buang di pinggir jalan Sudirman, kini bersanding dengan bosnya sendiri. Itu tidak hanya memalukan, itu mematikan harga dirinya. Lelaki seperti Dito hidup dari harga diri dan status sosial. Dan aku, Vina, akan menjadi orang yang merampasnya. Aku mengerti strateginya, Pak Arga. Tapi aku punya dua anak kembar, Rara dan Rere. "Apakah Bapak siap menerima paket lengkap ini?" tanyaku, suaraku menantang. Saat itu juga, Arga melakukan sesuatu yang membuatku kagum. Ia tidak menjawab dengan kata-kata muluk-muluk, melainkan dengan sebuah insight tulus. Ia mengeluarkan sebuah boneka kecil dari saku jaketnya, boneka rajutan yang terlihat sedikit usang. "Aku juga seorang ayah, Vina. Putriku meninggal 6 tahun lalu. Setelah itu, aku menyibukkan diri dengan pekerjaan, sampai aku lupa bagaimana rasanya memiliki keluarga. Aku tidak menjanjikan kasih sayang palsu, tapi aku menjanjikan perlindungan dan kenyamanan bagi anak-anakmu." Mendengar pengakuannya, hatiku yang keras mendadak melunak. Ia tidak mencoba merayuku. Ia jujur tentang masa lalunya dan tujuannya. "Baiklah, Arga," kataku, menggunakan namanya tanpa embel-embel, "Pak, untuk pertama kalinya. Aku setuju. Aku akan menjadi istrimu, dengan syarat. Ini harus tertulis di atas kontrak." Arga tersenyum lagi. Kali ini, senyumnya tampak lega, seperti beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. "Aku sudah siapkan kontraknya, Vina. Pengacaraku sudah merancangnya, mengingat semua kebutuhanku dan semua kekhawatiranmu." Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Aku membacanya dengan saksama. Kontrak itu sangat detail, dingin, dan sempurna. Durasi, perjanjian nikah berlaku selama 2 tahun. Setelah itu, kami bebas memilih untuk melanjutkan atau mengakhirinya, dengan perceraian damai. Kesejahteraan anak, Rara dan Rere sepenuhnya berada di bawah perlindungan hukum Arga. Mereka akan mendapatkan fasilitas pendidikan terbaik dan asuransi kesehatan, dijamin, terlepas dari status pernikahan kami di masa depan. Keuangan, aku akan mendapatkan jaminan finansial yang independen dan rumah tinggal di kawasan yang aman dan nyaman,
Arga menyarankan Kemang atau Pondok Indah. Aku juga akan tetap memegang kendali penuh atas gajiku sebagai asisten pribadinya. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan citra stabilitas bagi perusahaan dan untuk menyelesaikan masalah Dito Tania. Kami hanya akan memainkan peran sebagai suami istri di depan umum dan di kantor. Tidak ada kewajiban intim di luar kesepakatan. Aku membaca poin kedua berulang kali. Perlindungan untuk Rara dan Rere. Dito meninggalkanku karena tanggung jawab, dan Arga menawarkan perlindungan abadi untuk anak-anakku. Ini adalah insight yang luar biasa. Ketika satu pintu tertutup dengan kejam, pintu lain terbuka dengan perlindungan yang lebih besar. Tiba-tiba, Arga tertawa kecil, memecah kebekuan suasana dengan sedikit humor yang sangat kubutuhkan. Aku hanya punya satu pertanyaan kecil. Vina, katanya, wajahnya datar, tetapi matanya nakal. Apakah calon suamimu ini, yang sudah kamu setujui di kontrak, masih harus memberimu teh tawar panas? Atau boleh kubelikan kopi latte? Aku tidak bisa menahan senyumku. Teh tawar panas, Arga. Itu favoritku. Dan ya, calon suamiku ini sudah boleh membelikanku kopi latte. Aku menutup dokumen itu. Aku meraih pulpen yang Arga berikan, pulpen emas yang berkilauan. Arga, kataku, menatapnya, aku tidak bisa berjanji akan mencintaimu, setidaknya dalam 2 tahun ke depan. Tapi aku berjanji, aku akan menjadi pasangan terbaik untuk misi ini. Kita akan menghancurkan Dito dan Tania, lalu kita akan menjadi partner yang sukses. Aku menorehkan tanda tanganku di atas dokumen itu, sebuah tanda tangan yang penuh tekad dan tanpa keraguan. Misi ini adalah prioritas utamaku. Vina, balas Arga, ia juga menandatangani kontrak itu dengan cepat. Mulai sekarang, kita adalah tim. Dan tim kita tidak pernah kalah. Setelah menyelesaikan perjanjian, kami bangkit. Aku berjalan di samping Arga, menuju taksi yang menunggunya. Aku tahu, banyak pasang mata yang mengamati kami, bertanya-tanya siapa wanita cantik yang berjalan dengan CEO perusahaan besar itu. Biarlah. Karena sebentar lagi, seluruh Jakarta akan tahu siapa aku. Ketika aku kembali ke rumah Maya di Gang Menteng, ia sudah menungguku dengan mata berbinar-binar. Bagaimana, Vin? Sudah jadi nyonya CEO? Sambut Maya dengan tawa yang berderai, sambil menggendong Rara. Sudah, Mei. Tapi ini bukan pernikahan yang kamu bayangkan. Ini kontrak. 2 tahun. Aku dan Arga sepakat, ini hanya bisnis, dan ini hanya untuk melindungi Rara dan Rere. Jelasku, memberinya salinan kontrak. Maya membaca sekilas dan hanya mengangguk puas. Pintar. Pernikahan tanpa cinta lebih mudah diakhiri daripada pernikahan tanpa uang. Lagi pula, kamu sudah punya 2 anak. Kamu tidak butuh drama cinta lagi. Kamu butuh perlindungan. Dan insight-nya adalah, pria yang benar akan memberikan perlindungan, bukan ilusi. Sekarang, kita siapkan gaun sutra itu. Kita harus membuat Dito melihatmu sebagai berlian yang ia buang. Kita akan melakukannya, Mei, bisikku, memeluk Rere yang terbangun. Kita akan buat pernikahan ini menjadi berita yang paling menyakitkan bagi Dito. Aku melihat keluar jendela rumah peta kecil itu. Di sana, di tengah keramaian Menteng, rencana kehancuran Dito sudah disahkan. Pernikahan ini akan menjadi panggung sandiwara terbesar dalam hidupku. Sandiwara yang akan berakhir dengan pembalasan yang manis. Gaun sutra yang tadi pagi Dito beli, dan hampir ia buang di Jalan Sudirman, kini memeluk tubuhku dengan elegan, diwarnai cahaya chandelier Hotel Bintang 5 di kawasan Senayan. Aku berdiri di ruang serbaguna hotel mewah itu, yang diubah menjadi tempat pemberkatan privat yang sangat eksklusif. Suasana di sini formal dan sangat tenang. Hanya dihadiri oleh notaris, pengacara Arga, Maya sebagai saksi dari pihakku, dan beberapa kerabat dekat Arga. Tidak ada orkestra megah, tidak ada deretan bunga mawar yang berlebihan. Hanya sumpah perjanjian yang dingin dan tulus, disaksikan oleh perwakilan hukum dan Tuhan. Di pelukanku, Rara dan Rere tertidur pulas dalam pelukan Maya. Sungguh pemandangan yang aneh. Wanita yang baru diceraikan secara brutal, kini menikah lagi dengan seorang CEO, hanya dalam waktu 2 minggu. Aku menatap pantulanku di cermin besar. Aku terlihat cantik, tenang, dan sangat berkuasa. Gaun itu,
Yang seharusnya menjadi simbol pernikahan pertamaku yang gagal, kini menjadi seragamku untuk pertempuran kedua. Aku tersenyum tipis. Betapa ironisnya takdir di Jakarta ini. Saat Arga berjalan ke arahku, aku melihatnya bukan sebagai suami, melainkan sebagai sekutu yang memberikan perlindungan dan kesempatan. Dia mengenakan jas yang pas, terlihat sangat berwibawa, namun di matanya ada kehangatan dan kesedihan yang tak terucapkan, mengingatkanku pada putrinya yang telah tiada. Ini membuatku merasa lebih nyaman. Kami berdua adalah orang yang terluka, mencari penyembuhan dalam sebuah perjanjian. Kamu terlihat luar biasa, Vina, bisiknya saat ia berdiri di sampingku. Kamu juga, Arga. Siap untuk sandiwara terbesar dalam hidup kita? Balasku, membalas bisikannya dengan nada tenang. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Kami berdua tahu, pernikahan ini adalah sebuah deklarasi perang. Upacara itu berlangsung singkat, dingin, penuh kalimat hukum yang dibacakan dengan hikmat. Tidak ada janji cinta yang abadi, hanya janji perlindungan hukum dan kerjasama strategis. Ketika tiba saatnya bertukar cincin, Arga mengeluarkan sepasang cincin berlian yang sangat sederhana, tetapi jelas sangat mahal. Saat ia menyematkan cincin itu di jariku, aku merasakan bobotnya, bobot tanggung jawab baru, bobot kekuatan yang baru saja kuperoleh. Setelah upacara selesai dan dokumen-dokumen ditandatangani, Arga menoleh padaku. Ia tersenyum, bukan senyum CEO, melainkan senyum seorang ayah. Selamat datang kembali, Vina. Selamat datang di tim. Kemudian, ia berjalan menuju Maya, yang sedang menggendong si kembar. Maya menyerahkan Rara dan Rere kepadanya. Arga menggendong kedua bayi itu dengan sangat hati-hati, dengan kehangatan yang membuat hatiku berdesir. Rara dan Rere, yang biasanya akan rewel jika digendong orang asing, kali ini terlihat tenang, seolah mereka tahu, di pelukan pria ini, mereka aman. Insight ketiga menghantamku. Perlindungan sejati terkadang datang dari orang asing yang memiliki hati tulus, bukan dari keluarga yang memiliki darah yang sama. Maya segera menghampiriku, matanya berkaca-kaca. Astaga, Vina. Aku menangis. Ini benar-benar membuatku terharu. Meskipun ini cuma kontrak, tapi aku lihat bagaimana tatapan Arga ke si kembar. Dia benar-benar pria yang baik, Vin. Aku tahu, Mei, kataku, memeluknya. Tapi kita tidak boleh lupa tujuannya. Humor kembali datang saat Maya mengambil alih kendali publikasi. Tenang. Sekarang bagianku, ujar Maya, mengambil ponselnya. Aku sudah pre-order 2 influencer gosip paling top di Jakarta. Foto-foto pernikahanmu yang high class ini, yang kebetulan berlatar belakang City View Senayan, akan langsung menyebar. Dito akan terbangun besok pagi dan merasa sedang menonton film horor tentang mantan istrinya. Pernikahan ini tidak boleh disembunyikan, Mei. Dito dan Tania harus tahu betapa cepatnya aku bergerak. Aku ingin mereka merasa terdesak. Kataku, tekadku kembali membaja. Malam itu, kami menghabiskan waktu di hotel, bukan untuk malam pertama, tetapi untuk rapat strategis. Arga dan aku duduk di sofa, membahas rencana kerja seminggu ke depan. Aku akan secara resmi pindah ke posisi asisten pribadi CEO, dan mulai bertugas di kantor pusat di SCBD, yang terhubung dengan Tamrin, minggu depan. Rara dan Rere akan tinggal di rumah baru di Kemang yang sudah disiapkan. Rumah yang jauh lebih besar, lebih aman, dan lebih nyaman daripada rumah yang Dito dan aku tinggali di Jakarta Selatan dulu. Pagi hari setelah pernikahan, berita itu meledak di seluruh kanal gosip dan berita online bisnis. Judul-judulnya fantastis dan berlebihan. CEO Arga menikahi sosok misterius Vina, ibu muda dari anak kembar. Dan, Vina, wanita yang mampu meluluhkan CEO Arga, ternyata baru saja bercerai. Foto-foto kami yang diposting Maya terlihat sempurna. Aku terlihat elegan dan Arga terlihat protektif. Semuanya seolah menceritakan kisah cinta yang menemukan jalan, padahal itu adalah kisah balas dendam yang menemukan sekutu. Aku duduk di sofa hotel, menyeruput kopi latte pertamaku yang dibelikan Arga, yang memang ia belikan, sesuai perjanjian kami di Taman Suropati, dan menunggu. Dan tak lama kemudian, telepon Maya berdering. Wajahnya langsung berubah, dari puas menjadi penuh kemenangan. Vina, kau harus dengar ini. Dito meneleponku, dia panik. Dia gila.
Dia teriak-teriak kenapa aku tidak memberitahu bahwa kamu pacaran dengan bosnya. Dia bilang, Vina itu bodoh. Dia nggak mungkin bisa pacaran sama CEO. Pasti Vina memanipulasi Arga. Maya meniru suara Dito dengan nada sinis. Aku tidak tertawa. Aku hanya tersenyum dingin. Aku juga baru dapat pesan dari Tania. Dia mengirimiku pesan singkat, dasar wanita penggoda. Kau tidak akan bisa merebut Dito dariku. Tambah Maya, tertawa terbahak-bahak. Merebut Dito? Ya ampun, Vina. Dia pikir Dito masih berharga untuk direbut. Aku merasa emosiku memuncak. Tapi kali ini, emosi itu terasa manis, seperti memenangkan undian yang paling dinantikan. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi obrolan Dito. Di sana, ada pesan yang ia kirimkan tepat setelah berita itu menyebar. Dito bilang, Vina, apa-apaan ini? Kamu menikah dengan Arga? Kamu pasti merencanakan ini. Kamu mau balas dendam padaku? Aku mengetik balasan dengan tenang. Setiap huruf terasa seperti paku yang kutancapkan di peti matinya. Aku, tentu saja tidak, Dito. Aku hanya bertemu dengan pria yang menghargai wanita, dan yang menerima anak-anakku. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya memperbaiki masa depanku. Kemudian, aku memblokir nomornya. Aku tidak butuh drama lebih jauh darinya. Pukulan psikologis sudah telak. Balas dendam terbaik bukanlah teriakan atau pertengkaran, melainkan keheningan yang diikuti oleh peningkatan status yang tak terduga. Setelah sarapan, aku pindah ke rumah baru di Kemang. Rumah itu terasa luas, sejuk, dan yang terpenting, rumah itu terasa aman. Rara dan Rere menikmati kasur bayi baru mereka, dikelilingi oleh mainan-mainan baru yang Arga belikan. Aku berdiri di balkon rumah, memandang lingkungan perumahan yang tenang. Jauh dari hiruk-pikuk Sudirman. Aku adalah Nyonya Arga sekarang. Aku adalah asisten pribadi CEO. Aku punya rumah baru dan pengacara yang hebat. Aku sudah punya segalanya, kecuali pekerjaan inti. Senin depan, aku akan masuk ke kantor Arga. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan Dito dan Tania, yang kini menjadi bawahanku, secara tidak langsung. Aku harus memastikan wajahku besok pagi di kantor harus sempurna. Senyuman tipis, tatapan tajam, dan langkah kaki yang mantap. Tidak ada lagi Vina yang lemah, yang menangis. Yang ada hanya Nyonya Arga, yang datang untuk membersihkan kekacauan yang dibuat oleh mantan suaminya. Permainan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Menginjakan kaki di lobi kantor pusat yang megah di Jalan Tamrin pada Senin pagi, adalah momen paling memuaskan dalam hidupku. Lobi itu terbuat dari marmer hitam yang mengkilap, dengan langit-langit setinggi 2 lantai dan dikelilingi oleh kaca yang memantulkan kesibukan kota Jakarta. Semuanya tampak mewah, dingin, dan penuh ambisi. Aku mengenakan setelan kantor yang rapi dan elegan, bukan gaun sutra pernikahan, tetapi pakaian yang jauh lebih berharga. Seragamku sebagai asisten pribadi CEO Arga. Cincin berlian sederhana di jari manisku terasa dingin, namun memberikan kehangatan psikologis yang luar biasa. Cincin itu adalah perisai dan pedangku. Aku tahu, setiap mata di kantor ini, terutama mata Dito dan Tania, akan tertuju padanya. Aku disambut oleh asisten eksekutif senior, yang membawaku ke lantai paling atas, lantai yang merupakan surga pribadi Arga. Saat kami melewati area sales, aku melihatnya. Dito. Dia sedang duduk di mejanya, berakting sibuk, tetapi matanya terus melirik ke arah pintu lift. Ketika pandangannya bertemu denganku, tubuhnya tersentak seperti disengat listrik. Wajahnya yang biasanya sombong mendadak pucat. Ia pasti tidak menyangka sandiwara pernikahanku akan berubah menjadi kenyataan. Dito berdiri, mencoba mendekat, tetapi aku hanya memberikan anggukan tipis yang sama dinginnya dengan lantai marmer yang kupijak. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh. Itu adalah pukulan psikologis pertama hari ini. Aku tidak lagi membuang-buang kata untuknya. Aku hanya membuang keberadaannya. Tak lama setelah Dito, aku melihat Tania. Dia berdiri di sudut ruangan, di balik meja kepala pemasaran. Dia mengenakan pakaian yang lebih ketat dan make-up yang lebih tebal dari biasanya, seolah ingin menunjukkan dominasinya. Ketika aku berjalan melewatinya, ia membuang muka, tetapi aku bisa merasakan tatapan penuh kebencian dan ketakutan yang ia kirimkan padaku.
Ia tahu. Ia tahu bahwa kedatangan Vina yang sekarang bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menagih hutang. Aku diantar ke kantorku. Ruangan itu tidak kalah mewah dari ruang rapat Arga, dengan dinding kaca yang menghadap langsung ke arah gedung-gedung tinggi di SCBD. Meja kerjaku terbuat dari kayu jati dengan teknologi terkini. Aku duduk di kursi kulit yang empuk, menyentuh permukaannya. Rasa pahit yang kurasakan di Jalan Sudirman 2 minggu lalu kini terasa begitu jauh. Insight kelima menghantamku. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi jabatan yang kau miliki, tetapi seberapa besar kendali yang kau miliki atas emosi dan situasi di sekitarmu. Aku tidak boleh puas dengan statusku sebagai Nyonya CEO. Aku harus membuktikan bahwa aku pantas berada di sini, di jantung bisnis Jakarta ini. Aku harus melaksanakan rencanaku. Aku segera membuka laptop kantor yang sudah terpasang rapi, dan langsung memanggil tim audit internal. Aku meminta mereka mengirimkan semua data transaksi Dito selama 6 bulan terakhir. Aku harus bergerak cepat, sebelum Dito dan Tania berhasil menutupi jejak mereka. Tak lama kemudian, sebuah interupsi kecil muncul, yang memberikan jeda humor yang sangat kubutuhkan. Seorang pegawai magang muda datang membawa vas bunga besar. "Selamat datang, Bu Vina. Ini dari Pak Arga," katanya, untuk menyambut Nyonya Arga di kantor. "Oh, terima kasih," kataku, mencoba bersikap ramah. Pegawai magang itu berbisik, "Bu, dengar-dengar, Bapak Dito tadi pagi hampir pingsan di lobi saat melihat Ibu. Semua orang di kantor membicarakannya. Ibu keren sekali. Balas dendam terbaik memang harus high class begini." Aku hanya tertawa kecil. Ternyata gosip memang lebih cepat dari email, pikirku. Ah, kamu ini. Hanya kebetulan saja, ya. Sekarang, tolong bantu aku panggil Pak Dito ke ruang rapat eksekutif. Sekarang juga. Wajah pegawai magang itu mendadak serius. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah perintah dari atas. 5 menit kemudian, aku duduk di meja bundar ruang rapat eksekutif, tepat di sebelah kursi kepala. Aku bukan CEO, tetapi posisiku sebagai tangan kanan Arga membuatku memiliki otoritas yang tidak terbantahkan. Arga masuk, dan duduk di kursinya. Dia hanya memberiku kedipan mata kecil, yang menandakan bahwa ia mendukungku sepenuhnya. Dito masuk, wajahnya tegang, tetapi ia berusaha keras memasang topeng arogansi. "Selamat pagi, Pak Arga. Ada apa?" "Saya sedang mempersiapkan presentasi besar untuk klien Pondok Indah sore ini." Dito bahkan tidak melihat ke arahku. Ia berpura-pura aku tidak ada, sebuah strategi pengecut yang ia gunakan untuk melindungi dirinya dari kenyataan. "Duduk, Dito," kata Arga, nadanya datar dan dingin. "Ini tidak akan lama." Saat Dito duduk, ia akhirnya tak bisa lagi mengabaikanku. Ia melihat cincin di jariku, dan ia melihat tumpukan berkas yang kubawa. "Vina, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya, suaranya sedikit serak. Aku tersenyum, senyum yang kubuat seringan mungkin, tetapi di dalamnya tersembunyi ribuan duri. "Aku bekerja, Dito. Sama sepertimu. Hanya saja, aku bekerja langsung untuk Pak Arga." "Cukup," sela Arga. "Dito, kami mengadakan rapat mendadak ini untuk membahas kinerja dan etika kerja Anda. Vina, tolong jelaskan temuannya." Aku membuka map di depanku. Aku tidak menggunakan nada marah. Aku menggunakan nada yang sangat profesional, seolah Dito hanyalah sebuah entitas bisnis yang bermasalah. "Dito, berdasarkan hasil audit yang kami lakukan selama seminggu terakhir, dan data dari sistem keuangan, ditemukan beberapa penyalahgunaan dana representasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya." Aku berhenti sejenak, menatap matanya yang mulai panik. Totalnya 75 juta rupiah dalam 6 bulan terakhir, digunakan untuk sewa unit apartemen di Kuningan City Apartments dan biaya entertain yang tidak berhubungan dengan klien. Mata Dito membulat. Ia tahu aku tidak bicara soal uang yang ia ambil, tetapi tentang rahasia yang ia bayar. "Tunggu. Itu fitnah. Itu untuk klien besar. Itu adalah biaya operasional. Kau tidak punya buktinya," teriak Dito, wajahnya memerah, topengnya mulai retak. "Tentu saja aku punya bukti, Dito." Aku mendorong printout foto yang kuambil malam itu di Kuningan, foto Dito mencium Tania di depan lobi.
Aku juga menyertakan detail transfer bank ke rekening atas nama Tania yang disamarkan sebagai biaya vendor. Ini adalah unit yang kau bayar untuk Tania, rekan kerjamu. Dan di sini, ada transfer bulanan ke rekening vendor K, yang ternyata adalah rekening pribadi Tania. Apakah ini biaya operasional untuk klien? Dito terdiam, ia melihat foto itu. Semua arogansinya hilang dalam sekejap, berganti menjadi ketakutan murni. Dia menoleh pada Arga, mencoba mencari bantuan. Pak Arga, ini masalah pribadi. Vina cemburu. Ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Arga menggeleng. Tatapan Arga kini jauh lebih dingin dariku. Dito, ini bukan masalah cemburu. Ini adalah penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana. Insight yang harus kamu dapatkan hari ini adalah, jika kamu memilih untuk mengkhianati keluargamu, kamu pasti akan mengkhianati perusahaanmu. Kepercayaan adalah pondasi, dan kamu telah merusak keduanya. Arga mengambil sebuah amplop coklat dari Vina. Maka, dengan sangat menyesal, kami harus mengakhiri kerjasama ini. Anda dipecat. Pemutusan hubungan kerja efektif hari ini. Semua tunjangan dan gaji terakhir akan dikirim ke rekening Anda. Arga meletakkan amplop itu di depan Dito. Dito tidak bergerak. Ia hanya menatap amplop itu, kemudian menatapku. Matanya kini dipenuhi air mata kemarahan dan keputusasaan. Kau yang merencanakan semua ini. Kau menikahi bosku hanya untuk memecatku. Kau menjijikkan, Vina. Aku menjijikkan. Aku akhirnya angkat bicara, suaraku rendah dan tajam. Kau menelantarkanku dan dua bayi kembarmu di pinggir jalan Sudirman, Dito. Kau bilang aku membosankan dan kau tak peduli dengan anak-anakmu. Aku hanya menunjukkan padamu apa yang terjadi pada pria yang membuang hartanya sendiri. Dito bangkit dari kursinya, tangannya gemetar, ia hampir menjatuhkan gelas air di meja. Kau tidak akan bisa mencabut asetku. Rumah di Jakarta Selatan itu masih atas namaku. Gertaknya, putus asa. Itu urusan pengacaraku, Dito. Aku menyeringai, memberikan sentuhan humor pahit. Mulai sekarang, aku akan jadi orang yang paling membuatmu menyesal. Kau tidak hanya kehilangan pekerjaan, kau akan kehilangan segalanya. Arga memberi isyarat kepada petugas keamanan yang sudah menunggu di luar. Dito diseret keluar dari ruang rapat, masih berteriak histeris, namanya memanggil-manggilku. Aku hanya duduk diam, mendengarkan teriakannya yang semakin menjauh. Setelah pintu tertutup dan suasana kembali hening, aku merasakan kepuasan yang luar biasa. Itu adalah PHK tercepat dan termanis dalam sejarah hidupku. Arga menoleh padaku. Langkah pertama selesai, Vina. Efisien dan tuntas. Aku menghela napas, merasakan adrenalin mereda. Tugas selanjutnya, Tania. Dia adalah kaki tangan Dito dalam penggelapan yang lebih besar. Aku yakin dia punya data lain. Tentu. Arga mengangguk. Aku sudah menurunkannya posisinya ke staf biasa, dan aku menempatkannya di bawah pengawasanmu. Dia tidak dipecat hari ini, Vina. Itu adalah hadiah dariku. Aku ingin kamu menyiksanya perlahan-lahan. Biarkan dia melihatmu setiap hari, dan biarkan dia tahu bahwa mantan selingkuhannya kini adalah pengawasnya. Tawa kecil dan gelap keluar dari mulutku. Itu adalah humor yang sangat cocok untuk situasi ini. Terima kasih, Arga. Itu memang jauh lebih menyakitkan daripada pemecatan. Aku berdiri. Badai PHK sudah usai. Dito sudah keluar dari gedung Tamrin ini, dan statusnya kini adalah pengangguran. Namun, pekerjaanku belum selesai. Aku harus memastikan Dito kehilangan semua yang ia miliki, dan Tania tidak lolos begitu saja. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang memegang kendali penuh atas papan catur. Memecat Dito dari kantor pusat di Tamrin adalah kemenangan psikologis, tetapi mencabut semua asetnya adalah hukuman sesungguhnya. Setelah badai PHK itu, aku kembali ke rumah baruku di Kemang. Rumah ini terasa asing, mewah, namun aman. Rara dan Rere tertawa saat bermain di taman belakang. Tawa yang tidak pernah kudengar sebahagia ini saat kami masih tinggal di rumah lama Dito di Jakarta Selatan. Aku menyadari, kebahagiaan sejati anak-anak tidak datang dari alamat mahal,
melainkan dari ketenangan hati ibunya. Dan hati ibunya kini tenang, karena ia sudah mengambil langkah besar untuk membalas dendam. Pekerjaan berikutnya lebih mudah dan lebih sulit pada saat yang sama. Mudah, karena aku punya Arga dan tim hukum terbaik di Jakarta. Sulit, karena aku harus kembali membuka lembaran masa lalu yang menyakitkan. Rumah kami. Keesokan harinya, aku duduk di ruang rapat di kantor pengacara Arga, yang terletak di kawasan sibuk Jakarta Pusat, berhadapan dengan 3 pengacara yang tampak sangat berkuasa. Mereka adalah mesin hukum yang tak kenal ampun. Aku hanya perlu memberikan mereka data, surat cerai Dito yang dibuat sepihak di pinggir Jalan Sudirman, bukti-bukti perselingkuhan dengan Tania, dan yang paling penting, bukti penggelapan dana perusahaan yang sudah membuat Dito kehilangan pekerjaan. Nyonya Arga, kata Pak Hendra, kepala tim pengacara, dengan suara datar dan profesional. Berdasarkan dokumen yang Anda berikan, kami memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Dito tidak hanya melakukan penelantaran istri dan anak, tetapi juga melakukan tindakan kriminal penipuan dan penggelapan dana. Dalam kasus ini, kami akan menuntut hak asuh penuh atas si kembar, dan mengajukan gugatan atas harta Gonogini dengan klaim bahwa Dito tidak layak menerima bagian, mengingat ia menggunakan aset bersama, seperti mobil dan sebagian biaya rumah, dari hasil kejahatan. Aku mendengarkan kata-kata, penelantaran, dan kejahatan, terucap dengan begitu mudah di ruang ber-AC yang dingin ini, dan aku menyadari insight yang tajam. Dito selalu berpikir bahwa uang dan kekuasaan adalah segalanya, tetapi ia lupa bahwa kekuasaan sejati ada di tangan hukum dan keadilan. Ia telah melanggar 2 aturan main paling mendasar, etika keluarga dan etika bisnis. Dan kini, ia akan membayar mahal untuk kedua pelanggaran itu. Target utamanya adalah rumah kami di kawasan Pondok Indah. Rumah besar bergaya Mediterania yang dulu sangat kubanggakan. Rumah itu masih atas namanya, seperti yang ia gertakkan di ruang rapat Hamrin. Dito tidak akan menyerah, Pak Hendra. Dia akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan rumah itu, kataku. Tentu saja, jawab Pak Hendra sambil tersenyum tipis. Tapi dia tidak punya amunisi. Kami akan mengirimkan surat tuntutan penyitaan aset hari ini juga. Kami sudah mendapatkan perintah pengadilan untuk memblokir semua asetnya yang tersisa, termasuk rekening bank dan mobil sportnya. Mobil sport itu akan disita terlebih dahulu. Aku merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Mobil yang dipakai Dito untuk mengusirku di Sudirman, kini akan disita. Sungguh karma yang instan. Sore harinya, Maya datang ke rumah Kemang, membawa sekotak besar jajanan pasar favorit kami. Dia tahu aku sedang tegang menunggu kabar dari pengacara. Kau tahu, Vin, kata Maya sambil mengunyah kue lapis yang manis, Dito sekarang seperti meme berjalan. Di media sosial, semua orang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang sales top tiba-tiba dipecat, dan mantan istrinya menikah dengan bosnya. Humornya, dia kini dicap sebagai mantan suami paling apes di Jakarta. Aku tertawa, tawa yang lepas dan ringan. Baguslah. Dia layak mendapatkannya. Dia butuh tahu bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan. Aku dengar dia mencoba meneleponmu, Vin. Ponsel baru, kata Maya. Aku blokir. Jawabku singkat. Aku tidak akan membuang waktu mendengarkan rengekannya. Aku hanya akan berkomunikasi dengannya melalui pengacara. Vina. Aku minta maaf. Aku tidak menyangka kamu akan sekuat ini. Aku kehilangan segalanya. Bisakah kita bicara? Aku butuh anak-anakku. Aku membaca pesan itu, lalu tersenyum, senyum yang tenang dan penuh kemenangan. Aku menekan tombol delete. Pengampunan tidak harus selalu diberikan. Terkadang, pelajaran yang paling berharga adalah ketika seseorang harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Aku tidak membalas. Aku tidak butuh drama lagi. Aku sudah mencabut akar kehidupannya yang palsu. Rumahnya, mobilnya, pekerjaannya, statusnya, semuanya hilang. Dito kini menjadi tunawisma dan pengangguran. Tinggal selangkah lagi menuju kehancuran total. Keesokan harinya, drama sesungguhnya dimulai. Pengacara Dito yang lama menelepon Pak Hendra, memohon agar proses hukum dihentikan. Mereka menawarkan penyelesaian damai. Dito akan memberikan uang tunjangan bulanan yang besar asalkan ia boleh mempertahankan rumah di Pondok Indah, dan namanya tidak dicemarkan lebih jauh. Tentu saja aku menolak.
kata Pak Hendra melalui telepon padaku, suaranya dipenuhi kemenangan. Aku bilang padanya, Nyonya Arga tidak butuh uangnya. Nyonya Arga butuh keadilan. Dan keadilan adalah ketika Dito tidak memiliki apa-apa. Aku mendengarkan telepon itu sambil memandangi Rara dan Rere yang sedang asyik bermain. Insightku semakin jelas. Tunjangan bulanan dari Dito tidak akan pernah sebanding dengan ketenangan yang Arga berikan. Aku tidak butuh uang Dito. Aku butuh kehancurannya sebagai pelajaran bahwa ia tidak bisa seenaknya mempermainkan hidup orang lain. Proses pencabutan aset berjalan sangat cepat dan tanpa ampun. Pengadilan mengeluarkan putusan yang memenangkan hak asuh penuh kepadaku, berdasarkan bukti penelantaran Dito dan ketidakmampuannya secara finansial dan etika. Putusan itu juga memerintahkan penyitaan mobil sport Dito, yang saat itu disembunyikan Dito di rumah Tania di Kuningan, namun berhasil ditemukan, dan yang paling menyakitkan bagi Dito, rumah di Pondok Indah akan dilelang untuk menutupi kerugian perusahaan yang ia gelapkan, dan sisa penjualan akan menjadi bagian dari tunjangan cerai yang disita. Aku menerima kabar itu saat berada di kantor Arga. Aku dan Arga berpandangan, dan di sana ada kelegaan di mata kami berdua. Pekerjaan yang bagus, Vina, kata Arga. Sekarang, kita bisa fokus membersihkan Tania dari perusahaan. Tentu, Arga, balasku. Tapi aku ingin melihatnya sendiri. Aku ingin melihat rumah itu dilepas. Dan tibalah hari yang kunantikan, hari eksekusi rumah di Pondok Indah. Aku tidak pergi ke sana. Aku tidak ingin Dito melihatku dan mengira aku datang untuk menyombongkan diri. Aku hanya meminta pengacara untuk mengirimkan foto-foto proses pengosongan rumah. Aku ingin menyaksikan drama ini dari jauh. Namun, di sore hari, saat aku sedang dalam perjalanan pulang dari kantor di Tamrin menuju Kemang, aku meminta sopirku untuk melewati kawasan Pondok Indah, hanya berjarak 1 blok dari rumah lama kami. Aku melihatnya. Rumah kami yang besar dan mewah, kini terbuka lebar. Ada beberapa petugas yang sibuk mengeluarkan perabotan. Bukan perabotan yang Dito beli untuk kami, melainkan perabotan yang dibeli dengan uang haram. Rumah itu terlihat kosong, ditinggalkan, dan tak berjiwa. Bahkan pagar besarnya terlihat menyedihkan. Tiba-tiba, aku melihat Dito. Dia berdiri di seberang jalan, mengenakan kaos oblong lusuh dan celana pendek. Ia terlihat kurus, matanya cekung, dan ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia tidak lagi memiliki aura CEO yang sombong, melainkan aura keputusasaan yang menggelikan. Ia berdiri di sana, menatap rumahnya sendiri, rumah yang kini bukan miliknya lagi. Aku melihat mobilnya, mobil sport kebanggaannya, sudah tidak ada. Ia kini hanya berdiri sendiri, menanggung semua penyesalan dan kehilangan itu. Sopirku memperlambat mobil. Aku melihat Dito mengangkat kepalanya, seolah ia merasakan kehadiranku. Mata kami bertemu. Tatapan Dito saat itu tidak lagi dipenuhi amarah, tetapi oleh kehancuran dan penyesalan yang mendalam. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengangguk kecil, sebagai salam perpisahan terakhir. Aku tidak menertawakannya, aku hanya merasa kasihan, yang segera kuusir. Dito telah memilih jalan ini. Aku memberi isyarat kepada sopirku. Jalan, Pak. Ketika mobil melaju, aku mengeluarkan ponselku. Ada satu pesan terakhir yang masuk. Dari nomor tak dikenal. Dito bilang. 1 bulan berlalu sejak Dito dipecat dan rumahnya di Pondok Indah disita. Dan bagi Dito, bulan itu pasti terasa seperti 1 abad di neraka. Sementara hidup Dito hancur berkeping-keping. Hidupku terasa begitu tenang dan teratur. Rumah di Kemang terasa semakin nyaman. Rara dan Rere tumbuh dengan sehat. Dan yang paling kusyukuri, mereka tidak pernah lagi mencium bau ketegangan dan kebohongan yang dulu meliputi rumah tangga kami. Aku sibuk di kantor Tamrin, menjadi asisten pribadi Arga. Aku tidak hanya mengurus jadwal dan dokumen, tetapi juga terlibat dalam analisis strategis perusahaan, membuktikan pada diriku sendiri, dan pada Dito yang kini tak tahu rimbanya, bahwa aku adalah wanita cerdas yang sudah lama ia remehkan. Pekerjaan di kantor pun terasa sangat memuaskan, terutama saat aku harus berinteraksi dengan Tania. Tania masih bekerja, tetapi posisinya sudah diturunkan drastis, dan ia kini harus melapor padaku untuk hal-hal remeh-temeh. Aku tidak pernah memarahinya atau bersikap kasar. Aku hanya bersikap sangat profesional. Aku membuatnya menunggu. Aku mengembalikannya berkas yang salah.
Aku memintanya mengulang presentasi yang sudah sempurna. Aku menggunakan kekuasaanku untuk membuatnya merasa tak terlihat, tak penting, dan sangat terkekang. Tania, si primadona Kuningan, kini hanya seorang karyawan biasa yang diinjak-injak oleh mantan istri selingkuhannya. Ada satu momen humor kantor yang sempat membuatku tertawa lepas bersama Maya saat jam makan siang. Tania harus membelikanku kopi dari kedai di lantai dasar, dan dia lupa menambahkan gula. Saat Tania kembali dengan wajah ketakutan, aku hanya menatapnya, lalu berkata, "Tidak apa-apa, Tania. Tapi aku suka kopi ini sedikit manis, seperti kue lapis buatan ibuku. Tolong buatkan lagi, ya." Ekspresi wajahnya saat ia harus kembali ke bawah, membuat kopi untuk wanita yang ia coba hancurkan, sungguh tak ternilai harganya. Insightku saat itu, balas dendam termanis tidak perlu teriakan, cukup senyuman yang sangat ramah. Namun, di balik semua kesuksesan dan ketenangan itu, ada satu hal yang terus mengganggu benakku. Dito. Setelah ia mengirim pesan terakhir yang kublokir, ia menghilang sepenuhnya. Aku tidak mendengar kabar dari pengacara Dito, tidak ada lagi rengekan dari nomor baru, dan Maya pun tak lagi menemukan jejaknya di media sosial. Dito, sang raja penjualan, benar-benar lenyap dari peta Jakarta. "Vin, aku rasa kita sudah selesai," kata Arga suatu sore di kantor, saat kami membahas proyek baru. "Selesai bagaimana, Arga?" tanyaku. "Maksudku, Dito. Kita sudah membersihkannya dari perusahaan, asetnya sudah dicabut. Sekarang, fokus kita adalah ke depan. Kamu sudah menang. Kamu sudah membuktikan dirimu. Jangan biarkan bayangan masa lalu menghantuimu." Arga memang pria yang bijak. Ia hanya ingin aku hidup damai. Aku tahu Arga benar, tetapi ada bagian kecil dalam diriku, bagian yang ditinggalkan di Sudirman, yang belum sepenuhnya menutup bab ini. Aku perlu satu pemandangan terakhir untuk benar-benar menutup buku Dito. Dan seperti takdir, kebetulan menyakitkan itu terjadi 3 hari kemudian. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari kantor Tamrin menuju Kemang, melalui jalur yang biasa dilewati sopirku. Saat kami melintasi kawasan Mampang, jalanan padat merayap. Sopirku mengambil jalan pintas di bawah jembatan layang yang terkenal kumuh dan ramai oleh pedagang kaki lima. Di sanalah, di kolong jembatan layang Mampang yang gelap, diapi tumpukan sampah dan gerobak pedagang, aku melihatnya. Dia sedang tidur, meringkuk di atas kardus bekas, kepalanya disandarkan pada tas ransel lusuh yang terlihat kotor. Pakaiannya compang-camping, dan wajahnya ditutupi oleh janggut tipis yang tidak terurus. Tubuhnya terlihat kurus dan ringkih, jauh dari citra Dito yang maco dan rapi dalam setelan mahal. Ia adalah seorang gelandangan. Seorang tunawisma. Jantungku berdebar bukan karena rasa sakit, tetapi karena realisasi yang dingin. Pria yang dulu menelantarkanku dan anak-anakku di jalan, kini menjadi bagian dari jalanan itu sendiri. Aku meminta sopirku untuk berhenti. "Tolong, Pak. Saya ingin beli air minum di warung sana." Aku berbohong, tentu saja. Aku hanya butuh waktu untuk melihatnya, tanpa diketahui. Aku turun dari mobil mewah itu, berjalan pelan ke warung di pinggir jalan, dan memesan sebotol air mineral. Aku berdiri di sana, pura-pura menunggu kembalian, tetapi mataku terpaku pada sosok yang tidur di bawah bayangan pilar beton yang tebal. Ini adalah insight yang paling tajam dari semua. Dito tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan hak istimewanya sebagai manusia yang dihormati. Tidak ada yang menoleh padanya. Ia hanya seorang lagi dari ratusan orang miskin yang tidur di kolong jembatan di Jakarta. Bau keringat, sampah, dan debu jalanan begitu menyengat. Pemandangan itu adalah antitesis total dari lobi-lobi mengkilap di SCBD dan villa mewahnya di Pondok Indah. Saat aku melihat wajahnya lebih dekat, aku melihat luka kecil di pipinya dan kotoran hitam di kukunya. Ia tampak benar-benar putus asa. Aku merasakan gelombang emosi yang sangat aneh. Bukan kegembiraan atau kepuasan, melainkan hampa. Pembalasan yang kurasakan adalah pembalasan yang tuntas. Tetapi aku menyadari, kehancuran Dito tidak lagi memberiku kebahagiaan. Itu hanya mengonfirmasi bahwa keputusanku untuk meninggalkannya sudah benar. Pria ini memang membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Aku berdiri di sana selama 5 menit, hanya menatapnya. Jika saja 5 tahun lalu ia memilih jalan yang benar,
Jika saja ia memilih keluarga di atas ego dan perselingkuhan, ia mungkin sekarang sedang duduk di kantor Tamrin, bukan tidur di Mampang. Sebuah momen humor yang tak terduga datang saat seorang anak kecil penjual koran mendekatiku. "Ibu, mau beli koran?" tanyanya, matanya besar dan cerah. "Tidak, Nak. Terima kasih," jawabku. Anak itu menoleh ke arah Dito yang tidur. "Dia itu sudah 3 hari di sini, Bu. Semalam dia muntah. Mungkin sakit." Aku menatap anak itu, lalu melihat dompetku. Aku mengambil uang pecahan besar dan memberikannya kepada anak itu. "Ini, tolong belikan dia nasi bungkus dan air mineral, ya." Anak itu mengangguk. Matanya berbinar melihat uang yang kuberikan. Insight saat itu, aku tidak memberi uang karena kasihan pada Dito. Aku memberi uang untuk membeli makanan bagi seorang manusia yang kelaparan, tindakan yang seharusnya Dito lakukan dulu, tetapi tidak pernah ia lakukan. Aku tidak menunggu Dito terbangun. Aku sudah melihat apa yang perlu kulihat. Aku kembali ke mobil. Saat mobil mulai bergerak, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Anak kecil penjual koran itu sudah berdiri di samping Dito, mengguncangnya pelan. Aku bersandar di jok mobil. Insight terakhir, yang paling mendalam, balas dendamku sudah selesai. Aku tidak lagi perlu memikirkan Dito. Dia sudah menerima karmanya. Pria yang memilih membuang istri dan anak-anaknya di Sudirman, kini dibuang oleh nasibnya sendiri di Mampang. "Pak, kita langsung pulang ke Kemang," kataku pada sopirku, suaraku mantap. Aku menutup mataku. Pemandangan kolong jembatan itu perlahan menghilang, digantikan oleh bayangan rumahku yang hangat, tawa Rara dan Rere, dan pelukan tulus Arga. Aku sudah bebas. Aku sudah menang, bukan karena Dito kalah, tetapi karena aku memilih untuk berhenti bermain di permainannya yang kotor. Kisah Dito sudah berakhir. Kini, saatnya melanjutkan kisahku. Udara pagi di kawasan Kemang terasa bersih dan menenangkan, jauh dari aroma debu jalanan yang dulu kuhirup di Mampang. Aku duduk di teras belakang rumah, menghirup aroma kopi yang baru diseduh, sambil melihat Rara dan Rere merangkak di atas karpet rumput sintetis yang aman. Mereka tertawa, suara tawa bayi yang nyaring dan murni, suara yang menjadi melodi terindah dalam hidupku. Matahari pagi menyinari wajah mereka, membuat pipi tembam mereka tampak kemerahan. Jika 2 bulan lalu aku adalah seorang wanita yang dicampakkan di pinggir jalan Sudirman, hari ini aku adalah seorang ibu yang tenang, istri yang dicintai, dan seorang eksekutif yang dihormati di Tamrin. Sungguh ironis, aku harus kehilangan segalanya untuk mendapatkan diriku yang sesungguhnya. Dito, dengan semua ambisinya, telah memilih kekayaan yang hampa, sementara aku, tanpa sengaja, menemukan kehidupan yang utuh. Aku tersenyum, memikirkan betapa jauhnya aku melangkah. Kehidupanku yang sekarang tidak hanya penuh dengan materi, tetapi juga penuh makna. Arga telah menjadi partner sejati. Dia tidak hanya menghargaiku sebagai istri, tetapi juga sebagai penasihat bisnis yang cerdas. Dia sering meminta pendapatku tentang proyek-proyek besar, seolah ia benar-benar membutuhkan insight-ku. Pernikahan kami, yang dimulai sebagai perjanjian bisnis, kini telah berkembang menjadi ikatan yang tulus, dibangun di atas rasa hormat dan pemahaman yang mendalam. Aku mendengar suara langkah kaki dari belakang. Arga keluar dengan kaos oblong dan celana pendek, rambutnya masih sedikit basah setelah mandi. Dia duduk di sampingku, menyandarkan kepalanya di bahuku. "Kau terlihat bahagia," bisik Arga, mencium puncak kepalaku. "Aku memang bahagia," jawabku tulus. "Terima kasih, Arga. Untuk semua ini, untuk ketenangan ini." Arga menggeleng, menatapku dengan mata penuh cinta, mata yang tidak pernah kulihat pada Dito. "Kau tidak perlu berterima kasih, Vina. Kamu memberiku lebih banyak dari yang kuberikan padamu. Kamu memberiku drama, tentu saja," katanya dengan sedikit humor, "tapi yang paling penting, kamu memberiku sebuah keluarga. Rara dan Rere, mereka adalah malaikat kecil yang membuat rumah ini terasa hidup." Tiba-tiba, Rere merangkak dengan cepat, menarik-narik kaki celana Arga dan tertawa. Arga segera mengangkatnya, menggendongnya, dan membuat suara-suara aneh yang membuat Rere semakin tertawa geli. Aku melihat pemandangan itu. Pria yang dulunya seorang duda kesepian yang terobsesi pada pekerjaan, kini menjadi seorang ayah pengganti yang penuh kasih.
Kebahagiaan sejati bukanlah tentang mencari pria kaya atau pria sempurna, melainkan mencari pria yang bersedia tumbuh dan menerima dirimu seutuhnya, termasuk dua bayi kembarmu. Beberapa minggu setelah pembalasan Dito, aku mengambil keputusan besar tentang Tania. Aku tidak memecatnya, seperti yang Arga sarankan. Aku hanya terus mengawasinya, memberinya pekerjaan yang membosankan dan membuat deadline yang ketat. Persis seperti yang kubayangkan Dito lakukan padaku saat ia sibuk berselingkuh. Tania akhirnya tidak tahan. Ia mengirimkan surat pengunduran diri yang dramatis. Alasannya bukan karena pekerjaan itu sulit, tetapi karena ia merasa atmosfer kantornya terlalu dingin dan mematikan. Insightku saat itu, keangkuhan dan kenyamanan palsu yang dibangun Tania di Kuningan tidak akan pernah bisa bertahan di lingkungan kerja yang didasari etika. Ia pergi tanpa sepatah kata pun permintaan maaf. Aku tidak merasa puas, hanya merasa selesai. Aku tidak lagi perlu memikirkan Dito, dan kini, aku juga tidak perlu memikirkan Tania. Papan catur sudah bersih. Hidup kami di Kemang adalah kontras total dari kehidupan di Jakarta Selatan dulu. Dulu, aku menghabiskan hari-hariku merawat rumah besar yang terasa kosong, menunggu Dito pulang dari kantor. Kini, aku sibuk. Aku bekerja dari rumah 2 hari seminggu, dan sisanya di kantor Arga. Aku menggunakan pengetahuanku tentang kelemahan Dito untuk membantu Arga dalam beberapa proyek penting, dan aku menikmati setiap tantangan yang ada. Aku tidak lagi mengkhawatirkan uang. Uang itu datang sebagai hasil dari kerja keras dan aliansi yang sehat. Yang ku khawatirkan kini hanyalah jadwal vaksin Rara dan Rere, dan memastikan kami punya waktu makan malam bersama setiap hari. Pada ulang tahun si kembar yang pertama, Arga dan aku mengadakan pesta kecil di rumah kami di Kemang. Kami mengundang Maya, yang kini menjadi bibi favorit si kembar, dan beberapa rekan kerja Arga. Saat Maya memberiku hadiah untuk si kembar, ia berbisik padaku. Kau tahu, Vin, kau adalah pahlawan cerita ini. Kau tidak hanya membalas dendam. Kau menggunakan rasa sakitmu untuk mendaki ke posisi yang jauh lebih baik. Kau mengubah sampah menjadi emas. Aku tertawa. Terima kasih, Mei. Tapi aku hanya ingin memastikan Dito dapat pelajaran, bahwa aku tidak lagi lemah. Pembalasan terbaik bukan tentang membuat dia menderita, tapi tentang menunjukkan padanya betapa indahnya kehidupan yang ia buang, kata Maya, sambil memelukku erat. Aku melihat sekeliling. Aku melihat Arga yang tertawa lepas saat Rara menarik rambutnya. Aku melihat Rere yang merangkak menuju kue ulang tahun dengan mata berbinar. Aku melihat diriku, Vina, yang kini tersenyum dengan tulus, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Aku tidak lagi memikirkan Dito, sang gelandangan di Mampang. Kehancurannya adalah masa lalu. Fokusku adalah masa depan. Aku meraih tangan Arga, menggenggamnya erat. Cincin pernikahan di jari kami terasa hangat, bukan lagi sebagai senjata, melainkan sebagai lambang janji. Aku telah dibuang di jalanan terkejam di Jakarta, tetapi dari sana, aku bangkit dan menemukan kebahagiaan sejati. Dan ini hanyalah awal dari cerita kami.